buka di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 sebagai renungan kita pagi hari ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, dengan kasih Kristus saya mohon kesediaannya Ibu Ruth Bidati atau Ibu Edi untuk membantu membacakan ayat yang kita baca pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah beriman kepada Tuhan. Ya, beriman itu percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Percaya Tuhan itu ada, Tuhan berkuasa, dan mempercayakan hidup ini untuk selalu dipimpin, dibimbing, dibawa oleh Tuhan menurut rencana dan kehendaknya. Kita harus sadar bahwa dalam hidup ini adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ya, jadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya yang dikuduskan, dikhususkan dari kata eklesia itu panggilan orang-orang dari luar dibawa masuk ke dalam arti dikhususkan, dikuduskan, dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menyadari ini bahwa dalam hidup kita ini adalah dari Tuhan, dikerjakan oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Nah, ini yang akan membawa dalam kehidupan kita berhasil, membawa dalam kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Kita sadar bahwa rancangan Tuhan untuk setiap kehidupan orang percaya itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera yang membawa kepada masa depan. Siapa yang membuat rancangan itu? Yang membuat rancangan itu adalah Tuhan. Siapa yang mengerjakan itu? Yang mengerjakan rancangan itu juga Tuhan. Lalu untuk apa setelah keberhasilan itu dapat? Kembali untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita pun juga harus hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Ya, jadi kita tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi hidup kita tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. Itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Ya, jadi berimannya sebatas separuh. Hanya percaya kepada Tuhan tetapi tidak mempercayakan. Tapi ketika kita beriman kepada Tuhan, kita percaya dan mempercayakan. Ya, dengan kata lain hidup di dalam kehendaknya. Nah, satu contoh yang seringkali saya ambil adalah contoh daripada kehidupan Naomi. Naomi yang berasal dari kota Bethlehem. Ya, nama suaminya Elimelech. Nah, menarik sekali bahwa Naomi itu kalau boleh saya katakan dia mengalami 3 tahapan di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah saat Naomi berada di Bethlehem, Naomi percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, karena orang-orang percaya dia harus hidup di dalam tempat yang memang Tuhan sudah perintahkan, yang memang Tuhan sudah janjikan, yang memang Tuhan sediakan. Di sana Naomi hidup. Kita ingat kegagalan daripada Lot dan keberhasilan daripada Abraham ketika mereka harus berpisah terletak di sini. Abraham percaya kepada Tuhan dan Abraham tetap hidup di dalam kehendak
Dan saudara lihat ketika Abraham percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kehendaknya Tuhan, berkatnya itu terus bertambah. Ya, berkatnya terus bertambah dan janjinya Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu janji kepada janji, itu yang dialami oleh Abraham. Karena Abraham percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Tapi ketika Lot memilih hidup dekat dengan kota Sodom, bahkan pada akhirnya Lot hidup berada di tengah-tengah kota Sodom. Ya, artinya Lot masih percaya kepada Tuhan, tetapi Lot tidak hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Dan saudara lihat apa yang terjadi pada titik, meskipun Lot statusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Lot tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, habis. Ya, maka pada titik itu Lot mengalami kemunduran, dan pada akhirnya habis ketika kota Sodom dibakar oleh Tuhan. Nah, kita orang percaya nggak mau seperti itu. Ya, kita mau sekali mengikut Tuhan, sekali menyerahkan hidup kepada Tuhan, sekali percaya kepada Tuhan, terus hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Orang kalau naik tangga itu jangan turun, tapi terus naik. Ya, naik dan naik. Nah, dalam kasus daripada Naomi ini, ketika dia beriman dan hidup dalam kehendak Tuhan, Naomi tinggal di Bethlehem. Ya, sampai pada satu waktu Tuhan izinkan di Bethlehem itu terjadi kekeringan, di Bethlehem itu terjadi kelaparan, dan Naomi bersama dengan suaminya Elimelek, jadi rupanya keduanya ini sepakat. Ya, suami istri ini sepakat sama-sama meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab. Untuk apa? Sebenarnya mereka pergi untuk mencari yang disediakan oleh Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-6, makan, minum, pakai yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, ya, makannya itu ditambahkan, papannya ditambahkan, pakaiannya ditambahkan, artinya ada banyak kelebihan, ada banyak yang tidak hanya cukup tapi berlebih. Itu yang Tuhan sediakan. Unik memang. Naomi dan Elimelek ini mencari sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ya, mungkin di rumah sudah disediakan lauk, sudah disediakan nasi, sudah disediakan semuanya begitu, ya, enak begitu. Tapi tidak mau, masih pergi mencari yang lain, masih pergi mencari di luar. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi. Ketika mereka pergi meninggalkan Bethlehem menuju ke Moab, Elimelek dan Naomi tidak lagi hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Ya, ketika tidak hidup di dalam kehendaknya Tuhan, artinya Allah tidak turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Elimelek dan Naomi. Nah, Allah tidak bekerja lagi. Allah hanya akan bekerja ketika Naomi dan Elimelek beriman dan hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi Elimelek dan Naomi. Ketika mereka keluar dari Bethlehem menuju ke Moab, mereka tidak lagi hidup di dalam kehendaknya Tuhan, dan itu artinya mereka tidak lagi mendapatkan yang namanya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, tidak lagi didapat. Apa hasilnya? Ketika Allah tidak turut bekerja dalam kehidupan daripada
berkembang, yang rohani akan menyirami yang jasmani. Kerajaan Allah yang dahulu, yang lain ditambahkan. Itu sudah hukumnya firman Allah seperti itu. Ya, ketika yang rohani itu ditinggal, maka yang jasmani itu pun juga tidak bisa diraih. Nah, ketika Elimelek dan Naomi berada di Moab, Allah tidak turut bekerja. Akibatnya apa? Bisnisnya mandek, bisnisnya turun, tidak naik tetapi terus turun. Ya, mungkin kepikiran begitu, kira-kira Elimelek mati. Elimelek mati, lalu kemudian diteruskan oleh anaknya. Pertama, anaknya yang pertama mati, diteruskan sama anaknya yang kedua mati. Tinggallah Naomi sendiri dan kedua menantunya. Dan Naomi berketetapan untuk kembali lagi ke Bethlehem bersama dengan mantunya yang bernama Ruth. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari Tuhan, di dalam Tuhan keluar, ya, Naomi itu. Lalu kemudian Naomi balik lagi. Nah, ketika Naomi balik lagi ke Bethlehem, artinya apa? Artinya di dalam kehidupan Naomi berlaku Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan daripada Naomi. Saudara bisa bayangkan yang dilakukan oleh Ruth pertama-tama sesuai dengan instruksi daripada Naomi. Golek ini biji-biji gandum yang tercecer, ya, jemputi. Ya, sesuatu hal yang kecil, sesuatu hal yang boleh dihitung ya nggak bisa berdampak. Apalagi kalau boleh dibilang Ruth ini mantunya daripada Naomi, dia seorang janda, ya, janda gak duwe apa-apa, ya, bukan janda tajir, tapi janda miskin. Ruth ini gak ada, kalau boleh di label gitu, gak ada harganya, saudara. Kecil, dari yang kecil tidak mungkin naik, tidak mungkin besar, tidak mungkin dapat kemuliaan. Tapi ingat, ketika kembali ke Bethlehem, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Allah bekerja di dalam kehidupan daripada Ruth, ya, Boaz hatinya tertambat kepada Ruth. Ada banyak wanita di sana, tapi Boaz hatinya tidak tertarik kepada mereka, tetapi tertarik kepada siapa yang buat? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita ini kalau kita mau sadar, sebenarnya ada misi, ya, misi ilahi di dalam setiap kehidupan kita. Ada misi bagi kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, yang kita tidak pernah tahu, yang kita tidak pernah mengerti. Mengapa Allah memanggil dalam kehidupan kita? Ada misi. Mengapa Allah memberkati dalam kehidupan kita? Ada misi. Mengapa Allah memberikan kita kepandaian? Ada misi. Kerajaan Allah di dalam. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan Ruth ketika Allah turut bekerja, ya, untuk mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi Ruth tetapi juga bagi Naomi ketika mereka balik lagi, hidup lagi di dalam kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saudara sudah beriman bagus, ya, tapi itu ternyata belum cukup untuk mengubah dalam hidup kita. Kita beriman itu bagus, tapi belum cukup untuk mengubah dalam hidup ini, untuk mengangkat dalam hidup ini, untuk memulihkan hidup ini. Tuhan mau satu hal, supaya dalam kehidupan kita menurut kehendaknya Tuhan. Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap kehidupan kita juga harus berkata, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Gak ada ruginya. Orang yang
berikan dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita hidup di dalam kehendak-Nya Tuhan? Sudahkah kita hidup di dalam firman-Nya? Mari, hari-hari yang ada ini kita mau buat hari-hari di mana Tuhan pulihkan hidup ini. Ya, Tuhan pulihkan rumah tangga kita, Tuhan pulihkan usaha kita, Tuhan pulihkan pekerjaan kita, Tuhan pulihkan seluruh kehidupan kita. Ingat, percaya dan hidup di dalam kehendak-Nya Tuhan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi kita.